Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini. Mau enggak? Para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang. Kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata. Akan saya buktikan semuanya, gitu. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah ceramah Kiai Haji Buya Syakur yang terbaru, yang benar-benar sungguh mencerahkan, mengedukasi, mendewasakan umat, adem dan membangun, saudara, tanpa menyinggung perasaan di luar agama lain. Ya, pada kali ini Kiai Haji Buya Syakur mengungkap fakta yang sungguh luar biasa, saudara. Ya, mungkin dalam sebagian orang tidak setuju dengan ide yang beliau kemukakan. Ya, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Namun yang menarik adalah setiap gagasan yang beliau ungkapkan dan kemukakan, beliau siap mempertanggungjawabkan. Nah, inilah salah satu tokoh yang sungguh luar biasa dan rasional ketika ia berceramah, maka hal-hal yang dia sampaikan adalah sebuah kejujuran terkait dengan imannya. Oleh sebab itu, seperti apa cuplikan videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya berikut ini. Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah dalam awal surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini tidak ada keraguan dalam Al-Quran, artinya sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi petunjuk untuk mereka yang beriman. Yang saya tanyakan ini masalah hadis. Buya pada waktu malam Jumat yang lalu mengatakan bahwa hadis ditulis oleh sahabat, yaitu 150 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi saya berpikir, Buya, ini hadis ditulis setelah Nabi meninggal dunia 150 tahun yang lalu, setelah Nabi meninggal dunia. Ini seperti apa? Karena hadis ini kan harus mencapai sanad, kemudian rawinya harus jelas. Tapi tidak diperhatikan matan hadisnya. Oleh karena itu, Buya mengatakan juga hadis semuanya 600.000 hadis, tapi disisir oleh Bukhari, Imam Bukhari diketemukan 14.000. Ini berarti 586.000 itu hadis palsu. Saya berpikir sekarang banyak para ulama dan para dai yang mengedepankan hadis dulu. Mestinya Al-Quran dulu. Kalau itu pendapat saya, ini hadis kan sabda Rasulullah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya Rasulullah tidak akan bersabda kalau di Al-Qur'annya itu tidak ada. Nah, sementara banyak hadis-hadis yang Al-Qur'annya tidak ada tapi hadisnya ada. Seperti itu, Buya. Oleh karena itu mohon penjelasan Buya, ini hadis ini apakah masih punten? Maaf, apakah masih relevan untuk dijadikan dasar hukum? Toh kita kembali aja ke Al-Qur'an yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah. Maaf, saya bukan ingkar hadis, tapi dalam pikiran saya ini kelihatannya ini gara-gara hadis ini banyak bertentangan umat Islam. Seperti itu, Buya. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis yang disebutnya golongan ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis. Jadi hanya Al-Quran saja. Sudah ada pertama kali yang
tidak menerima hadis itu Presiden Gaddafi, Presiden Libya itu tidak terima hadis, sehingga menjadi geger dunia Islam. Tapi Gaddafi konsekuen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga, para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang, kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata Gaddafi. Tiketnya saya kasih, pulang pergi. Hotelnya saya sediakan. Saya kasih makan yang enak-enak, saya hormati, silakan datang ke sini. Yuk kita bicara tentang sunnah Rasulullah ini. Ya artinya sampai sekarang banyak. Sekalipun waktu itu Gaddafi masih sendirian ya, tapi sekarang sudah mulai banyak yang mengingkari sunnah. Nah, pendapat saya secara subjektif tentunya ingin mengatakan apabila hadis itu kita tolak sebagai sumber hukum, sumber peradaban kita, hanya Al-Quran saja, hadis tidak dipakai, peradaban kita ambruk. Jujur aja, peradaban kita yang kita bangun ini ambruk, sudah semuanya. Karena semua kajian fikih, tasawuf, segala macam semua hadis masuk ini. Kalau itu dia ditolak, ya ambruk semuanya, ya kita bakar semua, kita kitabin semuanya. Itu menjadi persoalan. Ya, jadi artinya bagi saya bukan menolak hadis secara keseluruhan, ditolaknya semua. Ya kalau ada hadis-hadis yang tidak rasional, bukan ditolak, tapi dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Supaya relevansi Islam ini sampai hari ini tetap relevan. Jadi kita tafsirkan ulang begitu. Seperti yang sudah saya coba untuk masalah potong tangan itu. Asyariqu wasadaqatu faqta'u, itu mah kita tafsir ulang. Qata' itu tidak mesti dipotong tangannya, artinya dihindari ya supaya pencuri itu tidak berulang-ulang melakukan kejahatannya. Ya, cukup di penjara, nggak usah dipotong tangannya. Kan semacam itu. Jadi artinya dalam pikiran kita sekarang kan berbeda. Mengerikan sekali. Dan itu kan hukuman-hukuman fisik semacam itu yang ada. Nah artinya bahwa banyak hadis-hadis yang sesungguhnya dalam kutip bukan ditolak, coba diinterpretasikan ulang. Jadi artinya bahwa tidak bisa dihindari. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada barang siapa yang bunuh cecak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal enggak? Ya iya kan gitu. Jadi artinya ya banyak sekali hadisnya. Yang minggu kemarin juga saya ceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Yang artinya apabila kamu jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan, assalamualaikum enggak boleh kata Nabi. Wa idza laqitu ahadahum fit tariq, bila kamu ketemu salah seorang di antara mereka Yahudi Nasrani di jalan, fatarruh ila ajaqi, dipepetin aja sekalian. Bayangkan sampai kejebur di got comberan. Anda tega melihat Nabi Anda seperti itu? Iya kan? Nah itu kita tidak menolak, coba kita tafsirkan. Ya artinya bahwa ya sudahlah, itu mungkin Nabi mengatakan itu pada zaman terjadi konfrontasi, perseteruan.
Ya, saya juga tidak menyalahkan para ulama dulu yang mengharamkan dasi, mengharamkan sekolah SMP, mengharamkan sekolah SMA, ya, mengharamkan pakai celana. Karena waktu itu sedang berkonfrontasi dalam perjuangan mengusir Belanda dari negeri ini. Jadi sifatnya hanya kondisional. Jadi jangan dianggap sebagai universal, kapan saja begitu. Mungkin penafsiran semacam itu. Itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan tadi, kenapa tidak Al-Quran dulu? Ya memang dalam kodifikasi hukum Islam, sumber hukum Islam itu disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum dalam Islam itu. Jadi pertama Al-Quran, kalau nggak ada ya hadis. Ya Al-Quran dulu. Nah teman-teman, itulah dia ceramah Kiai Haji Buya Syakur Yasin, ya, yang sungguh sangat mengedukasi semua pihak atau kalangan. Bagi saya justru ceramah-ceramah seperti ini, ceramah-ceramah yang sangat jujur ini adalah bangsa ini semakin kokoh, bangsa ini semakin luar biasa, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan tadi di dalam videonya, secara pribadi saya sangat teredukasi dengan pencerahan beliau, dengan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh beliau. Sangat teredukasi melalui pencerahan Kiai Haji Buya Syakur, ya. Nah teman-teman, yang menarik di dalam video tersebut adalah setiap gagasan yang beliau kemukakan, yang beliau sampaikan. Beliau siap mempertanggungjawabkan setiap ide dan gagasan apa yang dia sampaikan terkait dengan imannya. Nah, di sini kita melihat ia mengatakan kalau ada orang yang tidak setuju dengan gagasan-gagasan yang dia sampaikan, beliau siap mengundang untuk datang di tempatnya dengan tujuan untuk berdialog secara jujur, serta beliau juga memberikan satu pernyataan bahwa beliau siap membuktikan apa yang dia sampaikan. Jadi di sini apa yang disampaikan beliau, ia siap mempertanggungjawabkan setiap gagasan dan ide yang dia kemukakan. Ia mempertanggungjawabkan setiap ide dan gagasannya secara akademik, ya. Ya, saya sebagai non-Islam atau bagi saya tertarik, ya, pada pengajaran beliau atau pada ilmu pengetahuan beliau, karena wejangan dan wawasan beliau sungguh sangat luas, sungguh sangat luar biasa, saudara. Jadi saya sendiri belajar bagaimana mengungkapkan sesuatu atau hal-hal terkait dengan iman. Bagi beliau harus jujur, ya. Jadi di sini di dalam hal-hal yang seperti itu, ya, kita belajar supaya supaya orang lain teredukasi. Dan kemudian ceramah beliau sungguh sangat adem, sungguh sangat toleran, sungguh sangat, ya, mengedukasi semua kalangan. Tidak seperti ustadz-ustadz yang kesiangan seperti Ustadz Kainama. Ya, Ustadz ini adalah seorang yang mualaf dan dia percaya pada keyakinan agama barunya. Tetapi Ustadz Kainama ini bukan kitab suci yang dia imani sekarang ini, yang dia beritakan di media sosial. Tetapi yang dia beritakan adalah kitab suci agama lain, yaitu Alkitab. Kainama terus menerus menyerang Alkitab dengan menafsirkan setiap ayat Alkitab seenak jidatnya, dan orang ini tidak pernah tersentuh oleh hukum sama sekali, ya. Sudah pernah dilaporkan kepada polisi, namun sampai saat ini tanggapan polisi tidak pernah
ada informasi terkait dengan pengaduan Ustaz Kainama ini terhadap iman kekristenan. Ya, ada Ustaz Nababan yang sok-sokan menguji Alkitab dan Al-Quran di dalam masjid. Ini satu kebodohan dan kebodohan publik yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kemudian ada Aristo, Dondita, Irena Handono, Ustadz Bang Samutra, Yonatan Nandar. Mereka ini sangat giat sekali membahas Alkitab. Namun mereka lupa bahwa Alkitab bukan dasar iman mereka. Dasar iman mereka adalah kitab suci mereka sendiri. Mereka lupa memberitakan itu kepada jemaat mereka. Sehingga ada banyak orang yang murtad. Karena mereka tidak memiliki satu dasar dan pengajaran yang benar. Karena kenapa? Karena orang-orang ini tadi ada Aristododitan, Irena Handon, Yonatan Nandar. Mereka sibuk membahas kitab suci agama lain. Mereka tidak sibuk atau mereka lupa memberikan makanan kepada jemaat mereka untuk senantiasa tidak mereka berubah keyakinan sebenarnya. Jadi mereka ini sangat giat sekali dan menafsirkan Alkitab secara bebas. Bagi saya, Kiai Haji Buya Syakur adalah seorang yang jujur dan seorang yang memiliki integritas dengan apa yang dia sampaikan, siap mempertanggungjawabkan. Ya. Dan ini sangat bagus. Secara akademik saya akui Pak Kiai Haji Buya Syakur ini. Oleh sebab itu di akhir video ini saya menyampaikan berita sukacita, yaitu good news tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal tidak ada di tempat yang lain, tidak ada dari pihak lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini di dalam Yesus Kristus adalah Dia hanya satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya, melalui Yesus Kristus Allah memperkenalkan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus, dan manusia mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan tunda terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa setiap yang mendengarkan video ini boleh diubahkan hidupnya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.